Ia adalah Inácio, seorang pemuda Brazil yang tinggal di pedesaan ingin belajar ilmu perdagangan dengan omnya yang bernama Borges. Inácio dibawa ke kota dan rencananya ia akan diajari beberapa teknik ilmu perdagangan untuk bekal nanti saat ia mulai bekerja. Namun sebelum itu, Borges pergi ke barbershop dan mencukur rambutnya supaya terlihat lebih rapi. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Borges. Rumah itu tidak besar, namun juga tidak kecil. Yang penting di dalamnya ada seorang wanita yang akan membuat hari-hari Inácio jadi lebih berwarna. Baru juga sampai di tempat itu, Inácio sudah langsung tertarik pada istri Borges yang bernama Severina. Tapi bukan pada wajah atau yang lainnya, melainkan pada kedua tangannya. Inácio merasa tangan dari tantenya itu bagaikan tangan bidadari yang menari-nari, padahal sedang membuat adonan kue. Inácio akan tinggal sementara di sana dalam beberapa hari. Kamarnya sudah tersedia dan dirapikan oleh Severina. Wanita itu memberikan Inácio sebuah buku cerita favoritnya. Siapa tahu buku itu bisa menjadi pengantar tidur Inácio saat malam hari. Esok harinya, Inácio dan omnya sarapan dan lagi-lagi Inácio salvok pada tangan dari tantenya itu. Lalu mereka jalan-jalan ke kantornya Borges. Inácio ini adalah pemuda yang tidak banyak bicara. Ia hanya memperhatikan dan terus memperhatikan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh omnya. Dari cara membuat dokumen, memverifikasinya, dan penawaran terhadap barang yang akan diperdagangkan. Entah Inácio ini fokus atau tidak saat diajari oleh omnya. Yang jelas bayang-bayang tangan dari istri omnya itu terus ada. Beberapa hari di sana, Inácio mulai melihat sifat asli omnya yang temperamen. Apalagi kalau masalah pekerjaan, bawaannya selalu marah. Intinya urusan bisnis dibawa-bawa ke rumah, jadinya makan malam jadi agak canggung dan risih karena omnya yang ngomel-ngomel tidak jelas. Meskipun usia Severina ini sudah tidak muda lagi, namun kecantikannya tidak memudar. Hari demi hari, Inácio terus belajar dan belajar. Bahkan kini, ia tidak ditemani oleh omnya lagi. Ia harus mulai mandiri untuk masa depannya. Pagi itu, Inácio tidak pergi bersama omnya dikarenakan hari libur. Habis sarapan, Inácio pergi ke kamarnya, rebahan sambil baca buku cerita yang diberikan oleh Severina. Sementara Borges pergi karena ada urusan. Dan di sini, tantenya itu merasa ingin tahu lebih banyak tentang Inácio. Meskipun kelihatan cuek, Severina ini ternyata memperhatikan keponakannya itu. Bahkan kala itu, ia pelan-pelan mendekati dan melihat Inácio yang tertidur gara-gara membaca buku ceritanya. Entah apa yang merasuki istri omnya itu, ia mendekati Inácio lalu memberikan sebuah ciuman tipis. Kemudian buru-buru ia kembali ke kamarnya seolah-olah telah melakukan kesalahan. Borges pulang dan melihat piring-piring masih dalam keadaan berantakan di atas meja makan. Dalam hati ia bertanya apa yang dikerjakan istrinya seharian ini. Hingga pada akhirnya Inácio harus meninggalkan rumah Borges. Omnya itu menganggap tugasnya sudah selesai. Kini Inácio harus belajar mandiri dan menerapkan apa yang sudah diajarkan olehnya. Inácio tidak mengucapkan perpisahan pada tantenya, tapi ia berharap bisa bertemu lagi atau mungkin ia bisa menemukan tangan-tangan yang lebih indah dari milik tantenya itu. Dan film pendek ini pun selesai.